Demi hemat uang, dia menelan banyak pil tidur untuk bunuh diri di hotel. Tiba-tiba telepon berdering. Dia ragu, tapi saat ingin minum airnya habis. Telepon terus berbunyi. Terpaksa, dia memuntahkan pilnya, lalu mengangkat telepon dengan kesal. Ternyata pemilik hotel menawarkan paket menginap. Pria itu marah dan menutup telepon. Tak mau buang uang lagi. Dia pun kembali mengambil pil tidurnya. Dia minum dari keran dengan rakus saat dunia terasa berputar. Sebagai pecundang tanpa kerja, keluarga, atau uang, dia merasa hanya mati yang bisa menghentikan pemborosan sumber daya. Namun, pemilik hotel yang menawarkan paket menginap justru menyelamatkannya. Setelah 5 kali gagal bunuh diri, dia melompat dari jembatan tapi mendarat dekat tim penyelamat. Saat terbangun di rumah sakit, semua orang menatapnya dan di sampingnya ada pria paruh baya yang sedang merokok. Namun detik berikutnya, dia merebut rokok dari tangan pria itu hingga si pria dibawa ke ruang psikiatri karena dianggap bicara sendiri. Pria paruh baya itu terus mengikutinya, sementara psikolog semakin yakin dia sakit jiwa saat melihatnya menatap udara kosong. Tiba-tiba, si pria mendengar suara tangisan dan menemukan seorang ibu yang sedang menutupi wajahnya di dalam lemari dokter. Saat ditanya, ibu itu hanya terus meminta maaf. Anehnya, sang dokter tidak bisa melihat siapapun di sana dan malah marah besar, menuduh rekan kerjanya telah melakukan perbuatan yang sangat biadab. Dia langsung didorong ke ruang gangguan jiwa. Malamnya, dia gelisah memikirkan 2 orang aneh itu. Saat ke toilet, dia melihat orang aneh ketiga, kakek yang jongkok di meja sambil mengintip suster tanpa ketahuan. Saat ingin menghentikannya, kakek itu tiba-tiba muncul di depannya bersama 2 orang lainnya. Karena takut, dia lari ke kamar. Namun saat pintu ditutup, ketiganya melayang dengan kepala membesar. Mereka ingin berbagi tubuh dengannya, membuatnya sangat bingung. Dia pingsan ketakutan. Saat bangun, makhluk aneh itu hilang. Mengira itu halusinasi obat. Dia kaget melihat anak kecil melompat di ranjang sebelah. Dokter pun tak bisa melihatnya. Sadar melihat 4 hantu, dia segera keluar rumah sakit. Namun mereka terus membuntutinya sampai ke bus. Karena gagal mengusir mereka, dia ke pengusir setan. Katanya, mereka pergi jika hantu merah bahagia. Terpaksa, dia membawa mereka pulang. Karena tak suka manis, dia membiarkan hantu anak kecil merasukinya. Anak itu menguras kulkas. Lalu si pria perokok berat dipaksa menghabiskan 5 bungkus rokok. Ia yang tak pernah minum pun harus menenggak belasan botol arak bersama kakek mesum. Bahkan membiarkan ibu-ibu menangis berjam-jam hingga tetangga yang datang pun ikut menangis. Akibat diperas, tubuhnya ambruk. Ia muntah, diare, dan berat badannya turun drastis. Saat keluar kamar mandi dengan lemas, ia melihat keempat hantu malah ketakutan menonton film horor. Tak tahan lagi, ia memaki mereka tak berperasaan dan mengusir mereka segera. Tapi keempat hantu itu marah dan rumahnya membeku. Keempat arwah itu terus menghantuinya dan rumahnya benar-benar jadi seperti lemari es. Meski suhu AC dinaikkan, ruangan tetap tertutup es tebal. Saat menyentuh dinding, tangannya menempel dan kulitnya terkelupas hingga berdarah. Ia pun menjerit kesakitan. Ingin menyingkirkan 4 leluhur ini, si bocah memohon bantu wujudkan keinginan terakhir mereka. Ternyata, keempat hantu memang menunggu saat ini. Hantu tua ingin mengembalikan kamera pinjaman teman lamanya. Meski si bocah ingin beli baru, hantu itu mau yang asli. Karena disita polisi, si bocah mencoba menyuap namun tertangkap. Untungnya, sang arwah tahu rahasia gelap polisi itu. Lewat ancaman, kamera pun berhasil didapat. Mereka bergegas menemui teman lamanya yang sakit parah di hutan. Meski dirasuki, Jengkai tetap mengenalinya. Saat mereka minum bersama, perawat Shuhui datang menghentikan dan langsung memikat hati si bocah. Bagi Shuhui, ini cahaya hidupnya. Si bocah yang pemalu tak berani bicara. Namun sang kakek yang paham segera merasuki tubuhnya. Ia pun mendekati Shuhui dan bertanya apakah dia terpesona oleh ketampanannya. Ia kembali mencoba menggoda perawat dengan gaya sok gentleman. Namun aksinya justru membuat perawat itu ketakutan. Teman lamanya kemudian menemukan inisial namanya dan mendiang istrinya terukir di sebuah kamera tua. Hal ini membuatnya sangat terharu hingga meneteskan air mata. Meski sudah menjadi arwah, sang kakek tetap menepati janji semasa hidupnya untuk mengembalikan kamera tersebut. Si bocah juga membantu arwah anak kecil menonton film dan membantu paman gemuk mendapatkan kembali taksinya. Namun, ternyata mati itu mudah. Namun, hidup sulit. Meski ditentang, paman membawa mobil ke laut. Menghadapi lautan luas, si bocah merasa bimbang antara suka dan takut. Ia iri pada keluarga lain, sementara Jengkai yang kesepian ingin menyerah. Tak disangka, paman melepas pakaian dan memaksa si bocah ikut masuk ke air. Untuk pertama kalinya ia turun ke laut, gugup hingga tersedak air. Namun paman memintanya tenang dan berhenti melawan. Tubuhmu akan mengapung. Dukungan paman membuat si bocah berani belajar berenang di tempat yang ternyata tidak menakutkan. Meski merasa akrab, ia tak ingat siapa paman itu. Sementara, 3 hantu menemani di pantai. Bahkan si bibi menahan tangisnya. Mereka seperti keluarga yang pulang bersama saat senja. Merasakan angin, si bocah mulai memahami makna hidup dan hubungan antar manusia. Ia pun memutuskan mengejar perawat Shuhui. Karena tahu dia suka kartun, ia membeli sekeranjang kaset video untuk diberikan. Namun, saat mengemudi di tengah jalan, tapi ia malah kena tilang. Si bocah tak bisa jelaskan soal kerasukan sopir tua. Jadi ia dibawa ke kantor polisi. Demi hemat, hantunya pun diajak. Saat mau merokok, ia malah meniup apinya sendiri. Tangannya terus tarik uluran berebut rokok hingga rambutnya berantakan. Polisi bingung dan menganggapnya gila. Padahal si hantu cuma berebut rokok agar ia tak terluka. Tapi hanya dia yang bisa melihatnya. Kondisinya parah, polisi minta keluarga datang. Tapi dia yatim piatu, tak punya siapa-siapa. Ia lalu ingat kartu nama wanita pujaannya. Meski tak akrab, ia mencoba meneleponnya. Tak disangka, wanita itu datang menjemput. Karena ia tak punya SIM, si wanita bahkan menyetirkan mobilnya pulang. Saat wanita itu hendak pergi, ia ragu. Paman hantu menyuruhnya lebih aktif berterima kasih. Akhirnya, ia memberikan kaset video yang dibelinya kepada wanita itu.
Ia menyerahkan semuanya sekaligus lalu mengantar Sang Dewi pulang karena barangnya berat. Ini kencan pertama baginya. Juga pertama kali ia memiliki seseorang yang dipedulikan. Namun, ia harus menyingkirkan 4 hantu pengikutnya dulu. Sekarang, ia perlu memenuhi keinginan bibi hantu cengeng, memasak untuk orang yang disukai. Sang bibi ingin ia mengajak Sang Dewi makan bersama. Mereka pun membawa bibi ke pasar yang baginya terasa seperti surga. Bibi sangat antusias memilih sayuran segar yang murah sambil menggandeng lengan si pria muda. Mereka berjalan layaknya ibu dan anak. Saat makanan siap, Sang Dewi datang. Keempat hantu duduk bersama si pria muda di meja yang ramai. Suasana baru baginya. Demi memikat Sang Dewi, para hantu bergantian merasuki tubuhnya. Kakek menyebutnya pengasih, paman bilang ia andal, si anak menjanjikan kebahagiaan, dan bibi mempromosikan kimbap resep rahasianya. Meski kerja sama mereka luar biasa, Sang Dewi tetap merasa ada yang aneh. Di meja makan mereka, tetap disiapkan 6 set alat makan sehingga Sang Dewi bertanya alasannya. Tak ingin menipu, si pria mengaku bisa melihat hantu. Namun, Sang Dewi yang bekerja di perawatan paliatif justru pergi karena benci perpisahan. Merasa putus asa, si pria melampiaskan amarah dan mengusir keempat hantu itu setelah membantu impian mereka. Keesokan paginya, rumahnya benar-benar kosong dan ia kembali kesepian. Ia pun membeli gas, berniat mengakhiri hidupnya di dalam mobil. Ingin kembali benar, si pria teringat Sang Dewi saat udara mobil menipis. Merasa terikat, ia mencoba lagi membawa kimbap untuk menyatakan cinta. Kini normal, ia pun diterima. Namun saat makan bersama, Sang Dewi heran kimbapnya berisi seledri air, bukan bayam. Si pria spontan menjawab itu saran ibunya untuk melunakkan pembuluh darah. Setelah itu, ia terdiam. Pria itu sadar hantu wanita yang diusirnya adalah ibunya. Sang ibu dulu ingin mereka belanja bersama. Kenangan masa kecil pun membanjiri pikirannya. Hantu kecil itu kakaknya yang berjanji menonton film. Paman gemuk adalah ayahnya yang ingin liburan ke pantai. Dan si kakek meminjam kamera demi memotret mereka. Namun, mobil mereka kecelakaan saat perjalanan. Seluruh keluarga tewas, hanya si pria yang selamat karena dilindungi ibunya. Namun kecelakaan itu membuatnya hilang ingatan. Saat sadar, ia bergegas pulang demi menemui keluarganya. Tapi rumahnya kosong. Ia menangis memohon mereka kembali. Di tengah keputusasaan, sosok kakaknya muncul. Diikuti kakek, ayah, dan terakhir ibunya. Tangisan sang ibu adalah bentuk penyesalan karena tak bisa melihatnya tumbuh dewasa. Saat berpelukan, ia sadar bahwa meski ia merasa sebatang kara, keluarganya selalu menemani dengan cara berbeda.